Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan nama saya Ronaldo dengan NIM C1C0211108 dari program studi akuntansi kelas R12. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai perhitungan PPh pasal 21 karyawati, pindah tugas dan upah. Perhitungan PPh 21 pindah tugas. Perhitungan PPh 21 bagi karyawan yang pindah kerja atau pindah tugas terkadang memerlukan ketelitian. Sebenarnya, cara menghitung PPh pasal 21, karyawan perusahaan yang pindah kerja atau pindah tugas sama saja dengan perhitungan pajak pada umumnya. Ketentuan perhitungan ini tetap mengacu pada penghasilan tahunan. Contoh perhitungan karyawan pindah tugas. Dodo Rozak adalah seorang akuntan lajang yang bekerja di sebuah klinik kecantikan ternama dengan gaji yang diperoleh 7 juta rupiah. Setiap bulannya, ia membayar iuran pensiun sebesar Rp250. Pada bulan November 2018, Dodo Rozak dipindah tugaskan dari kantor Yogyakarta ke Biro Bandung. Berapakah besar PPh pasal 21 yang harus dipotong atau dipungut perusahaan dari perusahaan Dodo yang kini bekerja di Bandung? Bukti potong PPh 21 Januari sampai Oktober di Yogyakarta. Gaji 7 juta, biaya jabatan 350, iuran pensiun 250. Jadi pengurangannya itu 600.000. Penghasilan itu sebulan 6.400.000, penghasilan itu setahun 76.800.000. Penghasilan tidak kena pajak atau PTKP 54 juta, penghasilan kena pajak 22.800.000. PPh dalam 1 tahun 5% sama dengan 1.140.000. PPh pasal 21 terutang atau 10 bulan 1.140 dikali 10, jadi 11.400.000. PPh 21 telah dipotong dan dilunasi di Yogyakarta sama dengan 11.400.000. PPh pasal belum dipotong sama dengan nihil. Bukti potong PPh pasal 21 November sampai Desember di Bandung. Gaji 7 juta, biaya jabatan 350, iuran pensiun 250, jadi biaya pengurangannya itu 600.000. Penghasilan itu 1 bulan 6.400.000, penghasilan itu 1 tahun 76.800.000. Penghasilan tidak kena pajak atau PTKP 54 juta, penghasilan kena pajak 22.800.000. PPh dalam 1 tahun 5% dengan 1.140.000. PPh pasal 21 terutang yaitu 2 bulan 1.140 dikali 2 sama dengan 2.280. PPh telah dipotong perusahaan dan dilunasi yaitu 2.280.000 rupiah. PPh pasal 21 belum dipotong sama dengan nihil. Perhitungan PPh 21 karyawati. Menurut PMK 162/2012, besarnya PTKP atau penghasilan tidak kena pajak bagi karyawati untuk pemotongan PPh pasal 21 untuk tahun pajak 2013 adalah sebagai berikut. Bagi karyawati tidak kawin, sebesar PTKP untuk dirinya sendiri ditambah PTKP untuk keluarganya yang menjadi tanggungan sepenuhnya yaitu 24.300.000 rupiah untuk diri wajib pajak orang pribadi. 2.025.000 rupiah tambahan untuk setiap anggota keluarga menjadi tanggungan sepenuhnya. Paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga, anak, anak angkat, dan orang tua. Bagi karyawati kawin sebesar PTKP untuk dirinya sendiri yaitu 24.300.000 rupiah. Bagi karyawati kawin yang dapat menunjukkan keterangan tertulis dari pemerintah daerah setempat, serendah-rendahnya kecamatan yang menyatakan suaminya tidak menerima atau tidak memperoleh penghasilan, besar PTKP untuk dirinya sendiri ditambah PTKP untuk status kawin dan PTKP untuk keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya, yaitu 24.300.000 untuk diri wajib pajak orang pribadi, 2.025.000 untuk tambahan wajib pajak status kawin, 2.025.000 tambahan untuk setiap anggota keluarga menjadi tanggungan sepenuhnya. Perhitungan PPh 21 upah. Perhitungan PPh 21 upah karyawan harian tidak sama dengan
Maaf, diulangi. Perhitungan PPh 21 upah karyawan harian tidak sama dengan karyawan yang digaji bulanan. Misalnya, dalam menerapkan pendapatan tidak kena pajak, dalam peraturan perpajakan, karyawan harian atau kerja lepas harian merupakan subjek pajak PPh pasal 21 yang dikategorikan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas. Pegawai tidak tepat, pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas merupakan pegawai yang hanya menerima penghasilan atau upah apabila yang bersangkutan bekerja berdasarkan jumlah hari bekerja, jumlah unit pekerjaan yang dihasilkan, atau penyelesaian suatu jenis pekerjaan yang diminta oleh pemberi kerja. Setelah setelah seorang pegawai memperoleh gaji atau upah berdasarkan pekerjaan yang telah dikerjakan, pegawai tersebut wajib dikenakan pajak PPh pasal 21 karyawan harian. Lalu, apa saja ketentuan yang mempengaruhi perhitungan pajak PPh 21 upah harian karyawan mengacu pada peraturan Dirjen Pajak nomor per 16 PJ 2016 tentang pedoman teknis tata cara pemotongan, penyetoraan, dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 atau pajak penghasilan pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi. Ketentuan menghitung PPh 21 upah harian. 1. Apabila penghasilan kumulatif pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas dalam 1 bulan kalender belum melebihi 4.500.000 berlaku ketentuan berikut. Tidak dilakukan pemotongan PPh 21 jika penghasilan sehari atau rata-rata sehari belum melebihi Rp450.000. Dilakukan pemotongan PPh 21 jika penghasilan sehari atau rata-rata sehari melebihi 450.000 dan jumlah 450.000 tersebut merupakan jumlah yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. 2. Rata-rata penghasilan sehari adalah rata-rata upah mingguan, upah satuan, atau upah burongan untuk setiap hari kerja yang digunakan. 3. Dalam hal pegawai tidak tetap telah memperoleh penghasilan kumulatif dalam 1 bulan kalender melebihi 4.500.000, maka jumlah yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto adalah sebesar PTKP yang sebenarnya. 4. PTKP yang sebenarnya adalah PTKP untuk jumlah hari kerja yang sebenarnya. 5. PTKP sehari sebagai dasar untuk menetapkan PTKP yang sebenarnya adalah sebesar PTKP setahun dibagi 360 hari. Iuran jaminan hari tua atau tunjangan hari tua yang dibayar sendiri oleh pegawai tidak tetap kepada Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Tenaga Kerja atau Badan Penyelenggara tunjangan hari tua dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah-salah pengucapan kata, saya mohon maaf. Terima kasih.